pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait kebijakan pengaturan jam operasional BBM solar di Sumatera Selatan, saat ini kita sudah terhubung bersama Bapak Taufik Akyar, pengamat kebijakan publik di Sumatera Selatan, dengan tema BBM Langka Masyarakat Resah. Baik, Assalamualaikum, selamat siang Pak Taufik. Waalaikumsalam, selamat siang juga. Apa kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kalau Sehat. dalam keadaan sehat ya Pak. Baik Pak, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini Pak, menurut Bapak apa faktor utama yang menyebabkan kelangkaan BBM jenis solar di Sumatera Selatan saat ini? Baik Pak, Baik, boleh baik. disampaikan. Masalah minyak ini tentu saja terkait dengan hajat hidup rakyat banyak gitu ya. Nah, karena itu kebijakan yang diambil oleh pemerintah itu haruslah kebijakan yang berdasarkan konstitusi kita yang ada, bahwa amanat konstitusi menyatakan bahwa semua sumber daya yang dimiliki oleh negara harus dimanfaatkan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, karena itu, kalau bicara mengenai kebijakan tata kelola minyak ini, harusnya adalah kebijakan yang jangka panjang. Sehingga kalau kita bicara soal tata kelola minyak di negeri kita ini, maka secara teori kita bicara tiga ranah, tiga aspek gitu. Yang pertama aspek produksi, kemudian yang kedua aspek distribusi, kemudian yang ketiga adalah aspek konsumsi. Nah, misalnya kita mulai dari sisi produksi. Nah, sisi produksi ini kan eh, kita tahu bahwa salah satu sumber daya yang dimiliki oleh negeri kita itu kan adalah minyak itu sendiri. Oleh karena itu, eksplorasi terkait dengan produksi minyak ini ya harus secara maksimal, dan eh, untuk mendapatkan kebutuhan minyak yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu, memang tentu saja tidak hanya mengandalkan pada satu jenis minyak saja. Kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah sedang mendorong supaya muncul atau ditemukan bahan bakar alternatif begitu. Nah, ini yang tidak begitu diinformasikan secara jelas kepada masyarakat, bahwa dari sisi produksi sesungguhnya kita bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, karena itu kalau aspek produksi ini bisa dikelola dengan baik, dengan benar, dengan transparan, dengan jujur, tanpa ada ya isu mafia minyak segala macam itu, saya kira persoalan-persoalan berikutnya, termasuk distribusi, termasuk konsumsi itu tidak akan jadi masalah secara nasional kan begitu. Nah, belakangan kemudian di tahun 2021 itu muncul kebijakan baru, yakni peraturan pemerintah nomor 117 tahun 2021 yang mengatur tentang pembatasan penggunaan BBM terutama solar itu sendiri, dengan mendata kendaraan-kendaraan yang menggunakan bahan baku solar. Ini kan sudah hampir 5 tahun ya kebijakan itu keluar. Nah, karena itu apakah kebijakan itu sudah dilakukan evaluasi menyeluruh atau tidak? Apakah kebijakan tentang pembatasan penggunaan bahan bakar solar itu masih relevan atau tidak? Nah, persoalan-persoalan yang muncul itu seperti apa? Kan begitu. Nah, itu berkaitan dengan apa yang terjadi sekarang. Ketika minyak, terutama solar itu terjadi kelangkaan, maka kemudian menimbulkan gejolak sosial. Dan saya kira para sopir yang melakukan aksi demo di Gubernur Sumatera Selatan ini, saya kira mereka ini sendiri kan adalah orang-orang yang bekerja kepada pengusaha-pengusaha kan begitu. Jadi harusnya ya pengusaha-pengusaha itulah yang kemudian bisa memfasilitasi semua pihak, terutama kepada pemerintah,
bagaimana caranya supaya masalah kelangkaan minyak, kelangkaan solar ini bisa diatasi. Apalagi Sumatera Selatan dikenal sebagai eh, lumbung energi. Kan tidak enak didengar wilayah atau daerah provinsi yang katanya lumbung energi itu justru terjadi kelangkaan BBM khususnya solar. Jadi saya kira itu. Kalau untuk faktor utamanya tadi produksi ya Pak, dan juga Bapak jelaskan tadi lebih dipengaruhi oleh distribusi tidak berpengaruh. Bagaimana Pak untuk faktor perilaku konsumen dan juga pelaku usaha sendiri Pak? Oke, saya kira dengan pembatasan penggunaan BBM khususnya solar ini memang pengguna juga terutama pengusaha dan para sopir juga akan berhitung betul untuk mengefisiensikan penggunaan bahan bakar minyak itu sendiri. Tapi yang harus dihitung adalah apakah kemudian pembatasan itu akan berpengaruh terhadap produktivitas dunia usaha yang juga akan berpengaruh kepada lapangan pekerjaan itu sendiri. Itu makanya saya katakan tadi bahwa harus dilakukan evaluasi mengenai kebijakan pembatasan itu. Kenapa? Karena dinamika di sektor transportasi ini kan begitu tinggi, di mana kendaraan-kendaraan itu kan mungkin berganti kepemilikan segala macam itu. Nah, sehingga harus ada evaluasi yang secara periodik untuk mengupdate data-data yang ada sehingga distribusi bahan bakar solar khususnya yang bersubsidi ini bisa tetap tepat sasaran. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang ini adalah apakah solar yang didistribusikan oleh pemerintah ini melalui SPBU segala macam itu sudah tepat sasaran atau tidak? Dan ini harus secara transparan disampaikan kepada publik. Kalau tidak tepat sasaran itu, seperti apa kondisinya? Apakah masih terdapat mobil-mobil mewah itu yang masih mengkonsumsi bahan bakar berupa solar itu sendiri? Jadi saya kira itu. Berarti dengan ada kebijakan tersebut perlu adanya evaluasi juga agar tetap tepat sasarannya BBM solar subsidi ini Pak. Selain BBM solar subsidi Pak, BBM solar non subsidi juga terjadi kelangkaan. Apakah akhir tahun juga dapat mempengaruhi pasokan BBM Pak? Nah, ini kelangkaan minyak ini seringkali dikaitkan dengan politik politik kebijakan lah segala macam itu. Tetapi sekali lagi bahwa kalau kita bicara soal kepentingan publik, kepentingan masyarakat luas itu, apalagi terkait dengan BBM itu, janganlah main-main dengan urusan rakyat, janganlah main-main dengan kepentingan publik itu. Nah, sehingga ketersediaan kebutuhan masyarakat itu, terutama bahan bakar minyak ini, ya ini kan sudah hampir tiap saat, tiap tahun ini terjadi kelangkaan. Masa dari kelangkaan terjadi ini, pemerintah seakan-akan tidak melakukan evaluasi menyeluruh, sehingga masalah kelangkaan ini bisa diatasi. Kecuali kelangkaan itu terjadi di daerah-daerah bencana. Tapi untuk daerah seperti Sumatera Selatan ini, saya kira tidak layaklah terjadi kelangkaan bahan bakar minyak. Yang saya katakan tadi bahwa Sumatera Selatan punya sumber daya minyak yang luar biasa. Kalau dikelola dengan baik, dengan transparan, ya sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Saya kira itu. Ya Pak, seperti yang kita tahu bahwa kelangkaan BBM subsidi solar ini, kebijakan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terkait pengaturan jam operasional pengisian solar di SPBU mempengaruhi stok dan kebutuhan BBM solar di Sumatera Selatan, Pak. Oke, ya ini terkait dengan surat edaran gubernur yang tanggal 17 November itu ya, tahun 2025, yang menetapkan penyaluran bahan bakar solar itu yang siang dan malam. Saya melihat bahwa kebijakan ini tidak melalui kajian yang tuntas ya. Maksud saya, ketika kebijakan ini dibuat, harusnya para pengguna ini, terutama para sopir ini, didengarkan juga masukannya. Apakah kebijakan yang dibuat itu mengatasi masalah atau justru menimbulkan masalah baru? Nah, kalau kita melihat faktanya yang ada sekarang ini, justru surat edaran gubernur yang melakukan perbaikan atau perubahan dari distribusi solar itu kan justru menimbulkan persoalan baru. Kenapa? Karena solar ini kan dibutuhkan nyaris 24 jam. Tapi kalau kemudian SPBU tertentu dalam kota ini hanya boleh mendistribusikan solar itu hanya di waktu-waktu tertentu, sudah jelas ini akan menimbulkan persoalan atau menimbulkan keresahan bagi masyarakat. Jadi saya kira
surat edaran gubernur ini yang sudah jalan 1 bulan lebih ini harusnya dilakukan evaluasi, harus ditinjau ulang. Kan kelangkaan bahan bakar selain solar ini kan juga seakan-akan mengikuti kelangkaan solar itu sendiri. Nah, kan sekali lagi bahwa semua pihak ini, semua stakeholders ini, terutama dari pihak pemerintah dan Pertamina itu harus duduk bersama, membahas betul, mengkaji betul mengenai langkah-langkah atau kebijakan yang diambil. Terutama harus mendengarkan suara masyarakat, harus mendengarkan suara publik, harus menggunakan suara pengguna solar itu sendiri. Kalau kemudian hanya berdasarkan masukan dari pihak kepolisian, dari pihak PT Migas dan seterusnya itu, kan saya kira itu kan mereka adalah pihak yang menjadi aktor utama di dalam tata kelola itu sendiri. Sementara dari pihak sopir pengguna itu sepertinya tidak didengarkan aspirasinya, masukannya seperti apa kebijakan yang tepat dilakukan. Saya kira itu. Ya Pak, tentunya ada dampak tersendiri dari kebijakan tersebut. Apa Pak dampak terhadap harga barang kebutuhan pokok akibat kelangkaan solar dan juga pembatasan operasional SPBU ini Pak? Pasti ada dampak positif dan juga negatifnya Pak. Ya betul, bahwa ketika terjadi kesulitan bahan bakar itu kan ini akan berdampak luas kan. Dan yang paling nyata itu kan pasti akan berdampak kepada proses distribusi 9 bahan pokok. Nah, karena itu ketika 9 bahan pokok itu terjadi stok berkurang di masyarakat, maka sudah secara otomatis akan menimbulkan kenaikan harga. Dan karena itu kemudian keresahan masyarakat itu akan semakin meluas. Bukan hanya para sopir yang butuh solar saja yang protes, tapi juga masyarakat yang terkena dampaknya itu. Jadi saya kira sekali lagi bahwa setiap kali mengambil kebijakan itu harus melalui kajian yang menyeluruh, apalagi yang terkait dengan BBM ini, yang semua orang tahu bahwa kalau persoalan BBM ini tetap berlarut-larut, maka dampaknya juga akan semakin meluas sebelum terjadi reaksi masyarakat yang luas. Jadi, maka sekali lagi bahwa pemerintah sudah harus mengambil langkah-langkah tertentu dalam rangka mengantisipasi ini. Intinya adalah keinginan masyarakat itu kan tidak muluk-muluk lah, bahwa apa yang jadi kebutuhannya, ya, ketika perlu minyak, ketika perlu solar tersedia dengan baik, kan masyarakat juga kan bayar. Kalau soal subsidi, ya, kalau soal subsidi, saya kira kita jangan kemudian berpikir bahwa subsidi itu menggerus APBN segala macam itu. Karena yang disubsidi kan rakyat juga, ya kan begitu. Kan uang yang subsidi itu kan dari rakyat juga. Karena itu subsidi itu saya kira bukan hal yang haram lah, kira-kira begitu ya. Jadi subsidi untuk rakyat itu kan hal yang bagus kan, membantu untuk masyarakat, daripada kemudian di sisi lain ada korupsi yang besar-besaran, ada korupsi yang ratusan triliun dan seterusnya kan gitu. Tentunya ada dampak ya Pak, banyak dampak yang dirasakan dari kebijakan tersebut. Iya, ya betul ya. Ya, saya kira itu. Baik Bapak, untuk pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak dan juga himbauan kepada masyarakat Sumatera Selatan Pak dengan adanya kasus seperti ini Pak? Boleh Pak disampaikan? Ya, pertama pemerintah harus duduk bersama dengan semua pemangku kepentingan yang ada untuk membahas secara serius dan mendalam apa langkah-langkah yang patut dilakukan untuk memperbaiki soal tata kelola minyak khususnya solar ini. Sehingga ke depannya tidak lagi terjadi kelangkaan. Dan yang harus diingat adalah Sumsel ini sekali lagi bahwa adalah lumbung energi. Kan saya kira pemerintah harus malu lah. Masa wilayah daerah provinsi yang dikenal sebagai lumbung energi itu justru terjadi kelangkaannya. Lalu kemudian yang berikutnya adalah soal transparansi, ya, soal keterbukaan, soal kejujuran mengenai tata kelola ini yang harus disampaikan kepada publik, sehingga dengan transparansi ini masyarakat bisa paham setiap kebijakan yang diambil. Jadi kalau ini dibiarkan berlarut-larut, sekali lagi bahwa dampaknya akan meluas dan ini merugikan pemerintah, merugikan masyarakat itu sendiri. Masyarakat ingin stabilitas, masyarakat ingin nyaman, masyarakat ingin tenang.
ketika mencari nafkah. Nah, saya kira begitu ya harapannya. Baik, terima kasih Pak Taufik atas harapan. Tentunya kita banyak harapan sekali untuk dengan kasus tersebut. Semoga tidak ada lagi kelangkaan BBM dan juga masyarakat tidak menjadi resah. Baik, terima kasih Pak. Selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.